Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Imade Yogi Purusa Utama, atau yang lebih dikenal dengan nama Yogi, merupakan perwira polisi kelahiran Jembrana, Bali, yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan tahun 2010. Selain pendidikan Akpol, ia juga menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Kepolisian pada tahun 2017. Selama karirnya, ia dikenal memiliki rekam jejak yang cukup cemerlang dan pernah menjabat di beberapa posisi strategis di Polda Nusa Tenggara Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan Akpol, Yogi kemudian ditempatkan di berbagai unit di Polri dan namanya mulai dikenal dalam dunia kepolisian. Salah satu posisi penting yang pernah dijabatnya adalah Kepala Satuan Narkoba Polresta Mataram pada tahun 2021 hingga 2023. Dalam jabatan ini, Yogi berhasil mengungkap berbagai kasus besar, termasuk pengungkapan jaringan narkoba yang melibatkan pencucian uang. Keberhasilan tersebut membuatnya mendapatkan apresiasi tinggi dari jajaran pimpinan, termasuk Kapolda Nusa Tenggara Barat. Yogi kemudian menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Mataram sejak April 2023, di mana ia memimpin berbagai penyelidikan besar. Salah satunya adalah kasus korupsi terkait pengadaan masker pada masa pandemi COVID-19 di Pemprov NTB. Pada tahun 2024, Yogi melanjutkan pendidikan Sespimen dan lulus. Karirnya yang terus menanjak membawa Yogi ke posisi yang lebih tinggi di struktur kepolisian. Ia tinggal selangkah lagi menjadi seorang Kapolres. Namun, langkahnya harus terhenti setelah dipecat dengan tidak terhormat pada tanggal 27 Mei tahun 2025. Semua berawal dari peristiwa yang terjadi pada malam hari tanggal 16 April tahun 2025. Yogi, yang saat itu telah berpangkat Komisaris Polisi dengan jabatan Kepala Subbidang Pengamanan Internal Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, sedang menikmati liburan dengan beberapa rekan sesama polisi dan juga wanita LC di penginapan kawasan Gili Trawangan. Pukul 9 malam, Brigadir Nur Hadi tiba-tiba ditemukan di dasar kolam. Saat itu, ia menginap bersama dua rekannya sesama polisi, yaitu Yogi dan Ibda Haris Chandra. Beberapa orang yang berada di lokasi berusaha untuk menyelamatkan Brigadir Nur Hadi dan membawanya ke klinik. Namun nyawa Brigadir Nur Hadi sudah tak tertolong. Tubuh Brigadir Nur Hadi kemudian dipulangkan ke keluarga keesokan harinya untuk disemayamkan. Yogi yang berada di lokasi kejadian mengaku saat itu dirinya sedang beristirahat atau tidur di dalam kamar. Ia lalu diberitahu oleh staf hotel bahwa ada orang yang tergeletak di dasar kolam. Setelah itu, barulah ia mengetahui orang tersebut adalah rekannya sendiri, yakni Brigadir Nur Hadi. Ia lalu berusaha mengevakuasi Brigadir Nur Hadi dari dalam kolam. Sementara Ibda Haris, menurut pengakuan Yogi, sedang makan bersama manajer hotel di depan villa tempat mereka menginap. Hilangnya nyawa Brigadir Nur Hadi yang disebut tenggelam oleh Kompol Yogi dan kepolisian menjadi pertanyaan besar bagi keluarga Brigadir Nur Hadi. Pasalnya, penginapan tempat mereka menginap saat itu hanya memiliki kolam renang pribadi yang kedalamannya dangkal kurang lebih 1,2 meter atau sepinggang orang dewasa. Hal yang sangat ganjil mengingat setiap anggota kepolisian mahir berenang, karena ini menjadi syarat mutlak untuk menjadi polisi. Kejanggalan selanjutnya terkait adanya perbedaan keterangan yang diberikan internal kepolisian dan keterangan Kompol Yogi, di mana Yogi mengaku sedang tidur saat kejadian berlangsung dan mengetahui kejadian tersebut dari staf hotel. Namun, dari informasi internal kepolisian yang diterima oleh keluarga, justru disebutkan bahwa Yogi adalah orang pertama yang melihat Brigadir Nur Hadi berada di dalam kolam dan segera melakukan evakuasi. Setelah itu,
Yogi menghubungi Ibda Haris, yang kemudian meminta staf hotel untuk memanggil bantuan medis. Tim medis tiba di lokasi sekitar pukul 21:24 waktu Indonesia Tengah dan langsung melakukan tindakan pertolongan pertama berupa resusitasi jantung paru atau RJP selama 20 hingga 30 menit. Namun Brigadir Nur Hadi tidak memberikan respon. Tim medis kemudian memberikan penanganan lanjutan, dilanjutkan dengan RJP ulang selama 10 menit. Setelah itu, Brigadir Nur Hadi diberikan bantuan melalui alat kejut jantung otomatis, tetapi tetap tidak menunjukkan respon. Karena tidak ada respon, tim medis kemudian membawanya ke klinik Warna Medika untuk dilakukan pengecekan EKG. Dari hasil pemeriksaan, detak jantung Brigadir Nur Hadi sudah tidak terdeteksi. Dan pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah, Brigadir Muhammad Nur Hadi dinyatakan meninggal dunia. Lebih lanjut, keluarga mempertanyakan lambatnya informasi yang diterima oleh pihak keluarga terkait kematian Brigadir Nur Hadi, di mana keluarga baru diberikan informasi keesokan harinya. Lalu, saat mereka menerima jasad Nur Hadi, kondisi fisiknya dipenuhi jejak-jejak yang mengindikasikan adanya perlakuan tidak wajar. Cairan merah keluar dari hidung Brigadir Nur Hadi, dan ketika dipulangkan kepada keluarga, ia sudah dimandikan dan terbungkus plastik tanpa melibatkan keluarga. Atas berbagai kejanggalan yang ditemukan dalam hilangnya nyawa Brigadir Nur Hadi, keluarga lantas menyuarakan kejanggalan ini ke media dan publik. Hal ini kemudian menjadi perhatian luas dan viral di berbagai media sosial. Tekanan dari publik dan keluarga inilah yang akhirnya mendorong Polda Nusa Tenggara Barat melakukan penyelidikan lebih lanjut setelah sebelumnya bungkam terkait peristiwa ini. Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan termasuk autopsi, pihak kepolisian lantas menetapkan peristiwa ini sebagai tindak pidana penghilangan nyawa, di mana kronologi awal berdasarkan penuturan dari pengacara salah satu wanita yang berada di lokasi menyebutkan kasus Brigadir Nur Hadi bermula dari perjalanan yang dilakukan bersama dua rekannya, Kompol Yogi dan Ibda Haris, ke kawasan wisata Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat. Di sana, mereka bertemu dengan dua perempuan bernama Misri Puspitasari dan Melani Putri. Rombongan ini menginap di dua lokasi berbeda. Haris, Nur Hadi, dan Melani berada di Villa Natia, sementara Yogi dan Misri menginap di Villa Tekek. Malam itu, mereka berkumpul dalam sebuah acara santai. Di momen tersebut disebutkan, mereka mengonsumsi beberapa minuman dan zat tertentu yang sifatnya menimbulkan efek terganggunya kesadaran. Salah satu minuman dibeli oleh Nur Hadi atas permintaan salah satu orang dalam rombongan tersebut. Dalam situasi yang sudah tidak sepenuhnya sadar, Nur Hadi mendekati Melani dan berusaha menggodanya, yang kemudian memicu ketegangan singkat antara Brigadir Nur Hadi dan Melani. Lalu keadaan kembali tenang dan pesta malam itu berakhir sekitar pukul 18:20 waktu Indonesia Tengah. Setelah pesta berakhir, Haris Chandra dan Melani Putri kembali ke penginapan. Kompol Yogi masuk ke dalam kamar, sementara Misri masih berada di dekat kolam, dan Brigadir Nur Hadi masih tampak berada di air. Dalam kondisi belum sepenuhnya sadar, Misri sempat merekam video Nur Hadi yang masih terlihat aktif di kolam. Dari pukul 18:20 hingga sekitar 19:55, Haris Chandra 3 kali mendatangi villa. Pertama, ia terlihat masuk ke area kolam sambil melakukan video call dan memperlihatkan wajah Nur Hadi. Kedua, ia kembali lagi. Kali ini hanya sampai di teras villa. Gesturnya disebut agak mencurigakan. Ketiga kalinya, Haris kembali datang ke lokasi. Masih di sekitar teras villa, Misri sempat bertanya, apakah ia perlu membangunkan Kompol Yogi? Namun, Haris menyarankan untuk tidak melakukannya. Merasa situasinya mulai janggal, Misri akhirnya memutuskan untuk membangunkan Yogi.
Setelah itu, ia masuk ke kamar mandi dan berada di sana selama kurang lebih 20 menit. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saat keluar, Misri melihat Nur Hadi sudah berada di dasar kolam. Ia langsung panik dan berteriak memanggil Kompol Yogi. Yogi segera berlari ke kolam dan dengan bantuan Misri mengangkat tubuh Nur Hadi ke daratan. Ia kemudian memberikan pertolongan awal berupa napas buatan dan tekanan di dada, sambil menghubungi Haris Chandra. Haris kemudian mengontak petugas medis. Tak lama kemudian dokter datang ke lokasi, namun menyatakan kondisi Nur Hadi sudah sangat kritis. Nur Hadi sempat dibawa ke klinik, namun nyawanya tak tertolong. Lebih lanjut, pengacara itu menjelaskan, Haris sempat terlihat melakukan video call sambil memperlihatkan wajah Nur Hadi kepada seseorang, karena ia sedang memberi teguran, meminta Nur Hadi agar tidak berlebihan dan lebih tenang, mengingat kondisinya yang belum sepenuhnya sadar berada di bawah pengaruh zat-zat tertentu. Dokter forensik yang menangani kasus ini juga menyatakan bahwa Brigadir Nur Hadi kehilangan nyawa akibat kombinasi tekanan pada leher dan proses berada di bawah air saat masih hidup. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan serius pada bagian leher yang kemungkinan besar menyebabkan hilangnya kesadaran, lalu masuk ke dalam air dan tak mampu menyelamatkan diri. Polisi juga melakukan tes kebenaran, dan hasil tes ini menunjukkan beberapa keterangan yang diberikan para saksi tidak sepenuhnya konsisten. Atas kesaksian dan hasil forensik ini, pihak kepolisian menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, yakni Kompol Yogi Prusa Utama, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspitasari. Diketahui bahwa Yogi menyewa Misri sebagai teman perjalanan selama 2 hari dengan bayaran 10 juta rupiah dalam 1 hari. Haris datang bersama Melani Putri, sementara itu Brigadir Nur Hadi datang sendirian. Kompol Yogi Prusa Utama dan Ibda Haris Chandra lantas dipecat dengan tidak terhormat dari satuan kepolisian. Ibda Haris Chandra sempat mengajukan banding atas pemecatannya, namun ditolak oleh Komisi Banding Polda Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini, kasus hilangnya nyawa Brigadir Nur Hadi masih dalam proses penyelidikan untuk mengungkap secara utuh kronologi sebenarnya yang terjadi pada malam itu. Terbaru, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menduga Misri Puspitasari sebagai pelaku utama dalam kasus Brigadir Muhammad Nur Hadi. Dugaan tersebut didasarkan pada penelaahan berita acara pemeriksaan atau BAP para tersangka di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, di mana BAP tersebut kecenderungan merujuk pada satu tersangka yang lebih mengarah kepada tersangka perempuan, yaitu Misri Puspitasari. Hal yang sangat mencurigakan, mengingat kerusakan pada area leher Brigadir Nur Hadi disebabkan oleh pitingan dengan teknik bela diri, sesuai dengan pernyataan anggota Kompolnas pada Rabu 16 Juli tahun 2025. Sampai bertemu kembali pada kisah-kisah berikutnya. Tetaplah di channel ini.